Oke, baik. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, apa kabar teman-teman pagi hari ini? Baik. Wah, Masya Allah. Oke, jadi pagi hari ini nanti kita akan belajar mengenai Oracle. Nah, apa sih itu Oracle? Mungkin teman-teman di sini juga masih banyak yang belum paham gitu ya. Nah, namun sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Oke, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa kita mulai. Oke, cukup. Nah, jadi pagi hari ini kita kedatangan dua orang tamu nih teman-teman. Yang pertama ada Kak Rizal Aryadi dan juga ada Kak Hargunadi nih. Halo Kak Rizal, halo Kak Hargunadi. Halo, selamat pagi Oke, jadi teman-teman semua. pagi kali ini kita akan ngobrolin tentang Oracle ya Kak ya? Ya. Mungkin sebelumnya saya coba tanya nih kepada teman-teman, ada yang udah tahu Oracle atau belum nih? Gimana nih? Oke, mungkin ada yang mau jawab? Belum tahu. Ada yang udah tahu? Belum ada sama sekali nih? Atau ada yang udah pakai? Atau ada yang udah pernah pakai nih Oracle? Belum ada ya? Oke, karena belum ada yang tahu, langsung aja deh kita mumpung ada ahlinya di sini, ada Kak Rizal dan juga Kak Hargunadi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Kak. Oke, baik. Makasih Kak Adit atas waktunya dan semangat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Kami atas nama Oracle Indonesia mengucapkan terima kasih bisa berbagi, sharing. Mungkin siapa tahu nanti teman-teman semua, adik-adik semua pengen tahu lebih, punya impian saya pengen ke IT setelah ngobrol-ngobrol atau sharing session seperti ini. Karena menurut kami IT itu luas, teknologi selalu update, berkembang, seperti itu. Untuk saya sendiri, saya kebetulan di bagian komersial atau sales. Background saya sama dengan Kak Ardo ya, sebenarnya kita dulu satu kampus, satu persemainan lah ya. Nah, istilahnya gitulah. Jadi kemudian kita punya jalan sendiri-sendiri lah ya. Dulu Kak Ardo fokus di pernah punya warnet juga, saya fokus kemana. Jadi kebetulan kita ketemu lagi. Kebetulan kali ini saya dibantu sama Kak Ical. Nah, beliau ini sebenarnya background-nya juga dosen. Jadi saya minta bantuan beliau untuk sharing nih, karena beliau lebih luas nih untuk ngobrol ke teman-teman semua terkait Oracle. Jadi Oracle itu banyak, ada produknya banyak, mungkin nanti bisa browse di oracle.com, itu akan keluar, kebetulan kita US company, owner-nya itu Larry Ellison, dia mungkin orang terkaya di dunia nomor 5 ya. Nomor 1 kan yang punya Tesla, terus Amazon, sekarang kalau Facebook udah turun, terus ada lagi Microsoft, terus baru kita kalau nggak salah, nanti ada itu, baru Oracle, seperti itu. Mungkin nanti untuk produk terkait lebih detailnya, atau kita sharing aja lah ya, nanti kalau ada pertanyaan feel free aja, nggak usah malu-malu, ojo isin-isin, kita sharing di sini, kita senang siapa tahu adik-adik teman-teman semua nanti punya impian, oh aku pengen di IT, aku pengen kuliah di IT itu seperti apa sih? Oracle itu apa sih? Dan ternyata di IT itu nggak cuma Oracle, banyak brand-brand lain yang di luaran sana yang juga cukup bagus. Selain Oracle ada Microsoft, sekarang ada Amazon, ada Google Cloud, Google ya kan, kalau pakai Android kan kita harus pakai Google juga kan. Nah, itu banyak di situ. Dan kita ada aplikasi, ada platform, database termasuk di dalamnya, middleware, banyak banget. Dan kalau boleh sharing sih sebenarnya, kalau boleh sharing sebenarnya kita ngomongin apa ya, banking. Contohnya di Mandiri. Bank Mandiri. Nah, di Bank Mandiri itu database-nya itu menggunakan Oracle. Dan tidak hanya database, jadi untuk membantu transaksi kita pakai mobile apps-nya Mandiri, transaksi transfer, itu di belakangnya ada Oracle sebagai database. Bahkan nggak cuma Oracle, mungkin ada servernya juga yang kita sebut Exadata.
Bisa data itu in memory computing lah ya. Trennya sekarang seperti itu. Nah, baru di bawah data, di atas database itu baru ada aplikasi nantinya. Nah, itu nanti biasanya Mas Rizal yang lebih, Kak Ical yang lebih paham terkait itu. Saya cuma ya untuk prolog aja, nanti lebih deep-nya ke Mas Ical. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk teman-teman semua. Jangan malu-malu, kita sharing. Kita apa ya, ngasih gambaran. Atau kenapa saya dulu milih IT. Atau kenapa saya sekarang malah fokus ke prinsipal. Oke, prinsipal. Kalau yang disebut prinsipal adalah company yang mempunyai produk. Jadi ada prinsipal, nanti ada distributor, ada partner. Nah, ini semua terkait dengan IT. Dan banyak teman-teman yang IT itu kerja baik di prinsipal, di distributor, di partner, SI, sistem integrator. Jadi teman-teman di SI itu biasanya yang melakukan implementasi dari produk kami, dari produk Oracle. Mereka yang melakukan implementasi di customer, contohnya let's say Traveloka. Dulu saya sama Mas Ical jualan aplikasi ERP, Enterprise Resource Planning. Di situ ada finance, ada procurement, sales. Nah, Mas Ical yang bantu saya untuk lebih produk detailnya. Nanti untuk implementasinya ada teman-teman sistem integrator tersebut. Dan lulusan IT itu banyak juga yang kerja di sistem integrator tersebut. Dan di Jakarta khususnya banyak IT company yang bermunculan gitu loh. Karena IT itu menurut kami nggak stagnan. Dia selalu berkembang terus. Teknologi itu nggak stop, tapi selalu maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Nah, kurang lebih pembukanya seperti itu. Jadi saya harap adik-adik semua ini punya pandangan yang luas, punya wawasan yang luas. Kita berharap nanti teman-teman semua tapi kembali lagi ke hati masing-masing. Saya kalau misalnya insya Allah untuk kuliah mau ke jurusan apa. Nah, tapi itu ikutin kata hati deh. Ini saya ngomong dari perspektif IT aja gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ojo di sini, ayo. Kita siap sharing di sini. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, mungkin langsung ke Kak Ical. Mungkin beliau akan membawakan lebih, nanti ada paparannya, presentasinya, seperti apa. Kalau saya kan ini cuma verbal. Nah, Kak Ical yang lebih dalam lagi. Monggo Mas Ical, silakan. Oke, saya akan share screen saya. Sudah terlihat kah? Oke, sudah terlihat. Oke, mohon maaf nih ada background suara dari masjid sebelah saya. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semoga masih semangat. Kita akan ngobrol-ngobrol nih ya selama 1 jam atau 1 jam setengah ya ke depan tentang pilihan. Ya, pilihan bagaimana sekarang itu kita lihat banyak digital disruption. Semua tuh dunia itu kayak lagi digoncang-goncang gitu ya. Segala macam rencana itu kayaknya ternyata tidak sesuai ekspektasi, tetapi bagaimana kita mengubah ini menjadi peluang gitu ya. Banyak sekali pilihan dan tentu saja di bidang IT. Ya. Tapi sebelum itu saya memperkenalkan dulu. Nama saya Rizal Aryadi, sering dipanggil Ical, panggil aja Kak Ical, dan setiap 1 minggu itu saya dipanggil Kak memang. Saya ceritakan nanti mengapa. Saya sendiri pekerjaannya adalah Principal Solution Engineer, itu terminologinya. Saya membawai negara-negara ASEAN, di mana saya menjadi
dokter bagi orang-orang yang sakit. Bukan orang, perusahaan yang sakit di bidang teknologi dan membutuhkan solusi. Nah, saya datang ke sana, lalu kemudian memberikan resep apa sih seharusnya yang mereka lakukan. Gitu. Saya sendiri secara akademis itu dari Semarang juga. Dulu saya di SMA 1 Semarang. Tapi ada yang bisa nebak dengan pekerjaan saya seperti itu, saya background-nya apa dulu? Setelah lulus dari SMA. Ada yang mau nebak? Makanya nggak bisa dibuat nebak-nebakan nih. Pada diem. Sarjana ekonomi, Mas. Sarjana ekonomi. Ya, saya waktu lulus dari SMA 1 Semarang, saya ke kedokteran, teman-teman. Ya, saya masuk kedokteran Universitas Diponegoro, tetapi kemudian saya pindah ke ITB, Teknik Industri. Nah, tapi benar, kenapa saya sarjana ekonomi? Karena saya ngedouble dengan manajemen Universitas Terbuka. Setelah itu saya sempat ke Amerika untuk belajar cultural studies sebelum akhirnya saya keterima di salah satu universitas yang waktu dulu nomor satu, sampai sekarang sih nomor satu untuk teknik industri gitu ya, di Georgia Tech di Amerika. Saya tuh orangnya ogah rugi gitu ya. Pada saat saya sudah masuk, ya udah saya memanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi pada saat saya ngambil S2 di sana, mumpung saya di sana juga saya ngedouble dengan e-business di Georgia Tech juga. Nah, lalu kemudian saya sempat S3 di Information System Engineering di Oregon State. Tetapi kemudian saya memikirkan bahwa apa yang akan saya pelajari, saya tidak akan bisa aplikasikan untuk orang banyak pada saat itu. Jadi saya ngambil lagi S1 Computer Science di sana, untuk kemudian mendapatkan S2 di Computer Science. Pulang ke Indonesia, saya terbiasa untuk belajar kan ya, dan terus kemudian saya belajar teknologi pangan. Pada saat itu karena saya udah punya anak, saya pengen tahu sebetulnya apa sih yang harus saya berikan kepada anak-anak saya ya, makanan apa gitu. Jadi saya kuliah lagi teknologi pangan. Tetapi kemudian ternyata pilihan yang ada bagi saya adalah apakah saya hanya akan bekerja, saya hanya akan berkeluarga, ataukah saya give back to community. Apakah saya kemudian berkontribusi kepada sekitar saya yang mungkin butuh perbaikan gitu. Sehingga saya memilih untuk di kantor saya menjadi community leader dan kemudian menjadi kepala sekolah di sebuah PKBM. PKBM itu satu sekolah non formal untuk orang-orang yang putus sekolah. Jadi kita buka sebuah sekolah khusus untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi Sabtu Minggu saya mengajar, sedangkan Senin sampai Jumat saya jadi konsultan. Karena saya menjadi kepala sekolah dan saya mengajar di sana, saya akhirnya mengambil S1 dan sudah lulus juga, S1 pendidikan. Dan sekarang pun setelah lulus saya masih ngambil S1 lagi di Qatar dan juga S1 ekonomi syariah. Nah, teman-teman, saya mengharapkan teman-teman di sini nanti juga memiliki semangat yang sama untuk belajar sepanjang hayat. Bahwa belajar itu bukan cuma sekali. Saya SMA sudah, saya kuliah sekali ya sudah. Bukan seperti itu. Sepanjang hayat adalah hak kita, bukan kewajiban, adalah hak kita untuk selalu belajar, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mungkin pengen ngobrol-ngobrol, ini adalah Instagram saya dan itu adalah Facebook saya. Mungkin masih ada yang pakai Facebook, saya nggak tahu. Ya, oke. Sekarang kita ke materi tentang Oracle. Oracle itu apa sih? Oracle itu, teman-teman, itu adalah number one provider of business software. Jadi kalau software itu kita seringkali melihat kan di skala retail ya, untuk individu. Paling besar Microsoft. Jadi teman-teman tentu tahu produk-produknya Microsoft atau Google, gitu ya. Tetapi kalau untuk bisnis, untuk enterprise, untuk perusahaan, itu paling besarnya justru Oracle.
aplikasinya, teknologinya, software-nya, hardware-nya, itu range-nya, ragamnya itu banyak sekali. Dan penghasilannya dalam 1 tahun itu sekitar 40 billion dollars, 40 miliar dolar. Ya, dan yang dikeluarkan oleh Oracle tiap tahunnya untuk R&D itu 6 billion dollars. Itu setara dengan keseluruhan budget R&D Republik Indonesia. Bayangkan ya, satu perusahaan, tapi R&D spending-nya, pengeluarannya untuk penelitian dan pengembangan itu sama dengan Indonesia. Dan di Oracle ada puluhan ribu patent, ada sekitar 137.000 employee, tapi di Indonesia itu ada kurang dari 150 orang. Begitu. Ya. Dan seringkali kan ditanya ya kalau kita di perusahaan, selama pandemi ini gimana jadinya? Apakah terus kesulitan juga? Cara melihat apakah perusahaan itu bertahan hidup atau tidak adalah melihat dari harga sahamnya, teman-teman. Jadi kalau di Oracle kita lihat harga sahamnya dari tahun 2020 sampai ke tahun 2021 itu justru melonjak tajam. Ya, orang-orang justru bergantung pada teknologi untuk bisa bertahan di dalam bisnis. Ya dong, yang tadinya biasa untuk sekolah seperti biasa, akhirnya sekolahnya harus online. Online itu kan berarti ada teknologi ya. Atau biasanya saya jualan punya toko, sekarang tokonya online, akhirnya butuh teknologi. Perusahaan-perusahaan teknologi itu seringkali melonjak tajam, termasuk Oracle. Dan saya akan ceritakan lebih lanjut mengapa demikian. Nah, teman-teman, Oracle itu memiliki range software dan hardware yang paling lengkap di pasaran. Apa maksudnya? Misalnya nih, saya butuh aplikasi. Ya, teman-teman mungkin punya mobile applications gitu ya, yang ada di handphone. Sebetulnya yang terjadi, saya bukan cuma butuh software di sisi aplikasi. Gitu. Ya, seringkali saya butuh middleware supaya saya bisa terintegrasi dengan yang lain. Saya butuh database. Ya, saya butuh operating system. Yang kita tahu kan operating system ada Windows, ya ada Linux, ada Unix gitu ya. iOS, Android itu operating system. Nah, Oracle juga punya Oracle Linux gitu. Ada virtual machine ya supaya satu server itu bisa digunakan untuk beberapa aplikasi. Virtual machine Oracle juga punya Oracle VM. Pada saat dibutuhkan untuk dikembangkan lagi, juga butuh bahasa pemrograman. Teman-teman tentunya ada yang udah mulai ya, belajar bahasa pemrograman, ada yang suka Python, ada yang suka Java. Nah, Java itu punya Oracle. Gitu. Jadi seringkali kalau saya ditanya, siapa sih yang menggunakan Oracle? Saya balik tanya, siapa sih perusahaan yang tidak menggunakan Oracle? Karena mulai database-nya, apakah database-nya menggunakan kata-kata Oracle gitu ya, atau MySQL. MySQL itu punya Oracle juga, teman-teman. Ya, apakah terus kemudian pakai Java gitu, ataukah pakai servernya namanya Sun ya dulu. Ya, itu juga punyanya Oracle. Sampai storage-nya. Jadi berbagai macam brand itu ujung-ujungnya banyak yang dimiliki oleh Oracle. Di seluruh dunia itu ada ratusan juta customer Oracle, sehingga banyak sekali yang tidak menyangka bahwa sebetulnya di belakangnya itu mereka menggunakan Oracle. Dan Oracle menjadi di pasaran ya, menjadi satu-satunya perusahaan teknologi yang menguasai dari ujung ke ujung. Mulai dari applications, dari middleware, database, operating system, sampai kemudian ke hardware-nya. Jadi software dan hardware. Ya, oke, kenalan dengan Oracle-nya seperti itu. Kebayang ya, besar sekali berarti Oracle itu. Dan kalau kita lihat kayaknya nggak mungkin kena impact dari krisis yang terjadi gara-gara pandemi ini ya.
Tapi perkiraan itu salah sih, gitu. Kalau kita berbicara disruption itu adalah penghentian gitu ya, goncangan, gangguan. Semua bisnis itu kena. Jadi kalau kita lihat, kita daftarkan tuh semua perusahaan terkaya 10 tahun yang lalu, itu kurang dari 50%-nya itu bahkan yang bertahan hidup di puluhan tahun kemudian. Ya, padahal tadinya adalah perusahaan terkaya di dunia. Mengapa demikian? Kalau yang di awal-awal ini, yang di akhir-akhir ini adalah tentang industri 4.0. Udah pernah dengar ya, industri 4.0. Revolusi industri yang akhirnya membuat semua orang cara bekerjanya sudah berbeda. Kalau teman-teman mungkin sama kakak-kakak dari teman-teman yang usianya 10 tahun lebih tua, cara berpikirnya udah berbeda. Apalagi kalau sama orang tua kita, aduh sama sekali berbeda. Gitu. Inovasinya luar biasa cepat. Ya, dan bisnis modelnya itu juga berubah. Bisnis model itu cara nyari uang dari sebuah bisnis. Sebagai contoh gini teman-teman, kalau orang dulu jualan kopi ke perusahaan, ya udah jualan kopi aja, gitu ya. Saya jualan kopi ini kopi bubuk, ya sekian banyak harganya sekian. Setelah itu ya bisa jadi nggak dipakai lagi sama perusahaan itu. Sekarang modelnya nggak kayak gitu. Sekarang modelnya langganan. Maksudnya langganan adalah Oracle misalnya di kantornya itu cukup membayar biaya langganan, nggak mau tahu, pokoknya kopi harus selalu ada di sana. Gitu. Dan cara kita untuk membayar itu selalu sekarang berlangganan. Di Amerika itu ada perusahaan yang benar-benar menyediakan langganan pisau cukur. Jadi saya nggak mau tahu, pokoknya pisau cukur itu saya selalu ada. Coba ya nggak? Saya bukan beli ketengan gitu, tetapi saya cukup berlangganan. Netflix misalnya, dulu kita tuh membayar tiap keping DVD yang akan kita tonton. Sekarang saya bayar biaya langganan unlimited. Spotify sama seperti itu kan, biaya langganan. Dan demikian juga aplikasi. Aplikasi itu dulu itu di tiap-tiap line-nya gitu ya. Saya harus beli server, saya harus beli database, saya harus beli middleware, saya harus beli aplikasi. Sekarang tidak lagi teman-teman. Sekarang saya cukup membayar biaya langganan, ya udah saya bisa menggunakan aplikasi tersebut. Iya enggak? Itu disruption yang luar biasa teman-teman ke dunia IT. Ditambah lagi dengan adanya kompetisi dan globalisasi. Teman-teman masih ingat waktu pertama kali ada Gojek, ada Grab, yang terjadi gimana? Yang terjadi adalah orang-orang protes. Dan itu adalah attitude yang salah, teman-teman. Pada saat ada disruption, yang dilakukan itu bukan mengancam pelaku bisnis yang baru, yang inovatif, tetapi men-challenge atau menantang kita sendiri bagaimana kita bisa berkompetisi. Pada saat ada pandemi, yang dilakukan bukan hanya mengeluh, tetapi mencari cara bagaimana kita bisa bertahan di saat ada pandemi. Kurang lebih seperti itu. Itu yang akan kita terus-menerus bahas di dalam diskusi kali ini. Choice, pilihan. Apakah kita pilih mengeluh, ataukah kita pilih untuk berpikiran maju. Nah, disruption teman-teman, itu sebetulnya begini. Kalau kita bicara cloud, teman-teman udah dapat materi cloud ya, saya dengar ya. Cloud itu intinya saya tidak butuh investasi macam-macam. Sama kayak saya mau bayar listrik, saya cukup membayar biaya langganan. Saya nggak perlu tahu pembangkit listriknya itu ada di mana, gardunya ada di mana. Yang penting saya butuh sekian, saya bayar. Demikian pula IT. Perubahan tentang kompetisi, tentang inovasi, tentang bisnis model, belum lagi ada regulasi, itu tuh eksponensial. Kalau teman-teman tahu eksponensial ya,
grafiknya seperti ini. Sedangkan kemampuan kita merespon dengan infrastruktur yang sekarang, misalnya saya punya server nih, tiba-tiba orang yang memakai tadinya cuma 100, sekarang ada 100.000. Gimana dong? Harus ganti server, teman-teman. Saya tadinya prosesnya itu manual. Tiba-tiba customer saya jadi banyak. Saya punya resource, saya punya tenaga kasir, cuma 2 orang. Tiba-tiba, terus kemudian saya jualan online. Kasir dalam tanda kutip kalau manual bakalan kelabakan. Iya nggak? Kemampuan kita merespon itu ada di bawah, di yang hijau ini. Sementara perubahannya itu semakin lama meninggalkan kita. Sehingga kebanyakan perusahaan itu kalah. Mati. Gitu. Ya, perusahaan mati. Karena apa yang dibutuhkan tidak diakomodir, tidak disediakan oleh kemampuan kita. Jadi yang akan terus kita dengungkan itu adalah pilihan, teman-teman. Seperti kita ada di persimpangan jalan, kita mau ngapain? Mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan? Apakah kita mau nyaman di dunia kita sekarang? Atau kita akan berlomba-lomba untuk sebelum ada disruption, sebelum kita digangguin sama orang lain, kita ngegangguin duluan. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba deh melihat ya beberapa karir IT. Mungkin teman-teman di sini ada yang kebayang, ya saya pengen masuk ke jurusan IT sih nantinya gitu. Atau saya mau masuk SMK yang bagian IT gitu. Atau yang di SMK mungkin habis ini mau bekerja di mana gitu ya. Tapi kalau kita bicara karir IT, itu sebetulnya luas sekali. Bisa jadi teman-teman akan menjadi seperti saya, sistem analis dan arsitek. Kalau menjadi sistem analis, artinya saya harus tahu industrinya. Sebagai contoh nih, saya merancang sebuah aplikasi untuk rumah sakit. Akhirnya yang kepakai adalah ilmu saya di kedokteran dulu. Saya berbicara kepada semua dokter di Bandung, dan akhirnya saya merancang sistem informasi untuk rumah sakit di Bandung. Gitu ya. Atau misalnya saya sedang ke retail company, entah ke Alfamart, ke Indomaret gitu. Akhirnya yang terpakai adalah S2 saya yang di logistics. Misalnya seperti itu. Harus tahu bisnisnya. Pekerjaan seperti saya misalnya akhirnya menghadapi ada 30 industri yang berlainan. Hari ini saya ke rumah sakit, besok saya ke retail, besoknya lagi ke telco company, besoknya lagi ke perusahaan pertambangan, dan saya harus berbicara dalam bahasa mereka. Tetapi saya menjadi dokter di bidang IT-nya. Itu yang namanya sistem analis atau sistem arsitek. Ada pilihan kedua, yaitu bayangkan kalau teman-teman itu mau membuat baju. Nah, mau jadi perancangnya itu adalah sistem analis tadi, atau menjadi tukang jahitnya. Mendapatkan instruksi dari sistem analis, lalu menjahit. Itu developer. Jadi codingnya. Ya. Lalu kemudian ada lagi network engineer. Ya, network engineer, insinyur jaringan gitu ya. Mementingkan pokoknya jaringannya tersedia supaya bisa connected ke internet, connected ke server gitu. Ada khusus tentang quality assurance, pengendalian kualitas, yang testing. Jadi jangan sampai ada bug-nya, jangan sampai fungsinya seperti apa tapi ternyata berfungsinya yang lain gitu. Bagaimana supaya dia security-nya tidak bolong gitu ya. Sekarang kan banyak banget tuh isu tentang security gitu ya. Atau tentang UX designer. UX itu user experience. Bagaimana supaya saya nyaman untuk menggunakan aplikasi tersebut, menggunakan software tersebut. Ada yang namanya database administrator. Ya, bagaimana supaya servernya itu selalu up, database-nya itu selalu tersedia untuk diakses. Kalau teman-teman nanti ikut ujian, atau teman-teman katakanlah ikut ujian SBMPTN gitu ya, UTBK nantinya.
lalu kemudian mau mengakses server tersebut bersamaan untuk mengetahui pengumumannya. Itu dikeroyokin oleh sejuta umat. Biasanya langsung servernya down. Ya, nah itu artinya dia salah untuk sizing. Nah itu tanggung jawabnya siapa? Termasuk tanggung jawabnya si database administrator ini, gitu ya. Yang lagi booming sekarang data scientist. Data itu sekarang ada di mana-mana. Ya, kita pakai Gojek, kita pakai Grab. By the way, Gojek dan Grab juga menggunakan Oracle gitu ya. Atau saya menggunakan Traveloka juga pakai Oracle. Terus pakai aplikasi apapun gitu ya untuk belanja. Sebetulnya gerak-gerik kita itu ditangkap oleh mereka. Dan kemudian bisa jadi nanti pada saat saya ke Starbucks misalnya, langsung ketahuan, oh orang ini suka kopi, suka belanja kopi. Lalu kemudian ada notifikasi, hey ada promo lo di Starbucks. Starbucksnya juga pakai Oracle. Gitu ya, jadi bagaimana tingkah laku seseorang ditangkap sehingga kemudian dipakai oleh bisnis. Yang diuntungkan siapa? Dua-duanya. Bisnisnya untung dan juga si customer-nya juga untung karena merasa dikenali. Oh, saya bukan ditawarin mobil nih, karena saya nggak suka mobil, saya sukanya kopi, gitu ya. Begitu. Ada hardware engineer, ya, yang lebih mengurusin server, gitu ya, ngurusin kalau di company juga laptopnya, gitu ya, itu hardware engineer juga. Ada yang tentang security specialist, tentang keamanan. Dan ada yang kayak Kak Gunadi, sales engineer. Ya, pada saat melakukan penjualan, dia juga harus tahu produknya, tetapi dia juga harus tahu kebutuhan dari konsumen, gitu. Jadi di match. Ini semua tersedia untuk orang yang tertarik ke IT. Dan jangan sampai nih, kayak saya, sistem analis, tak tahu ada orang, biasanya mama gitu ya, bilang, kamu kan orang IT, itu tuh komputer saya rusak. Loh, IT-nya yang mana dulu gitu. Bisa jadi saya UX designer kok, apa hubungannya sama komputer rusak ya? Gitu. Jadi sangat-sangat beraneka ragam. Nah, bayangkan teman-teman. Katakanlah semua itu ada pekerjaannya sendiri-sendiri. Udah nih, saya udah ada di industri IT. Berarti pekerjaan saya aman dong? Tidak, teman-teman. Begitu Oracle masuk ke cloud company, menjadi cloud company, akibatnya adalah banyak perusahaan yang tidak lagi membutuhkan server. Bayang nggak? Server kan nggak dibutuhkan lagi. Servernya sudah dimiliki Oracle. Sehingga di banyak company itu sudah mulai di layoff hardware engineer, database administrator, ya, itu sudah lagi tidak dibutuhkan. Oracle database misalnya, database Oracle itu yang menggunakan itu lebih dari 50% perusahaan di seluruh dunia. Sekarang sudah memunculkan autonomous database. Jadi menggunakan machine learning gitu ya, artificial intelligence, sehingga yang tadinya pekerjaan database administrator untuk melihat, mantengin supaya database-nya selalu hidup, itu sudah digantikan oleh robot. Jadi tidak dibutuhkan lagi. Atau setidaknya yang tadinya kebutuhannya ada 100 orang, sekarang paling-paling dibutuhkan cuma 5 orang. Terus gimana? DBA-nya harus protes, harus demo. Nggak bisa. Ya, harus demo, tidak boleh ada robot. Nggak bisa. Sekarang bahkan ada robot yang sudah diakui sebagai warga negara. Udah tahu kan ya? Sofia itu sudah diakui sebagai warga negara Arab Saudi. Kita sudah menerima robot sebagai bagian dari kita. No industry is immune. Tidak ada industri yang berkata, saya aman, tidak akan ada gangguan di industri saya. Semua perusahaan harus siap-siap untuk berinovasi atau mati.
Saya akan putarkan sebuah video. Semoga terdengar untuk teman-teman ya. Terdengarkah suaranya? Belum. Ya. Nggak apa-apa. Ini kita lihat ya, bagaimana tadi sudah ada robot yang keliling-keliling, dan bagaimana kita lihat truk sekarang sudah tidak ada drivernya lagi, ya, atau drivernya setidaknya tidak butuh kena lagi, atau bahkan cuma kenainya doang gitu ya. Bagaimana orang-orang yang stok opnam, ya, lihat jumlah atau di rak-rak itu udah digantikan oleh robot. Bagaimana kita sekarang sudah menggunakan drone untuk ngitungin satu-satu, jadi nggak butuh manusia banyak-banyak lagi di gudang, gitu ya. Kalau rak-raknya tinggi, ya otomatis kita sudah menggunakan drone, ya. Dan saya bisa melihat di dalamnya gudang itu seperti apa, dan gudangnya pun sekarang sudah otomatis, jadi tenaga-tenaga gudang sudah bisa saya lay off, semuanya mesin, ya. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi sampai sortirnya, sampai kalau teman-teman order sesuatu itu yang ngambil barangnya itu sudah menggunakan robot ini yang ada di gudang Amazon, ya. Sortirnya udah seperti itu, ya. Tidak ada lagi orang berlalu lalang, tetapi semuanya menggunakan robot. Bahkan di customer kita juga sudah menggunakan kayak gitu. Nah, bahkan di kulkas, ya, saya bisa menggunakan augmented reality. Begitu ngelihat langsung ada ada susu yang sudah mau habis. Atau bahkan ada anggur yang dijual menggunakan augmented reality gitu ya. Jadi dia yang menceritakan dia rasanya apa, ya. Lalu kemudian ada ceritanya di sana. Jadi cara kita berjualan juga sudah berbeda, teman-teman. Jadi ada augmented reality, ada chatbot, ada drones, ya. Kalau dulu kita mau ada prototyping gitu ya, tidak lagi karena ada 3D printing gitu. Daripada saya outsource ke Indonesia, ya, Nike, tahu ya, sepatu Nike yang ada di Oregon sana di Amerika, itu setiap kali mau produksi dan membutuhkan prototype itu di outsource ke Indonesia. Nah, sekarang mereka pakai 3D printing, ngapain juga prototyping kayak gitu lagi. Ya udah, langsung aja kalau udah mau diproduksi baru dikirim ke Indonesia gitu ya. Ada Internet of Things, ada artificial intelligence, dan ada blockchain. Dan akhirnya banyak perusahaan yang vulnerable, yang akan hilang. Ya, dan sudah diidentifikasi kita kira-kira pekerjaan apa saja yang akan hilang. Sebagai contoh nih, ya, perusahaan food services, ya, waiter gitu, itu paling banyak hilang. Customer service itu banyak yang akan hilang. Office support itu akan hilang. Operator produksi, ya, itu akan hilang. Atau setidaknya akan berkurang gajinya karena kalau dia tidak mau dengan gaji sekian, akan digantikan oleh robot yang jauh lebih murah. Di berbagai macam industri juga seperti itu. Pada saat pandemi, kita kan nggak pengen banyak orang datang gitu ya, gantikan saja dengan robot. Dan akhirnya waktu pandemi kemarin, inilah yang semuanya yang terganggu. Oke, nah sekarang, apa hubungannya dengan Oracle? Oracle juga terganggu, teman-teman. Ya, Oracle itu tadinya punya 3 ERP. Tuh ya, nggak kayak orang susah gitu ya. ERP itu apa? ERP itu satu software besar sekali. Kebayang ya, satu software tersebut ada 200 modul. Satu modul untuk satu user itu harganya 50 juta rupiah. Itu yang Oracle
Oracle jual. Sudah nikmat tuh dengan udah bikin kan bagus-bagus, puluhan tahun bikinnya. Tapi kalau diem aja, akhirnya akan mati. Akhirnya yang diputuskan oleh Oracle adalah Oracle membuat lagi. Udah punya 3 ERP, buat lagi dari scratch. Coding lagi dengan teknologi yang terbaru khusus untuk cloud. Karena kalau perusahaan tidak ke cloud akan mati. Diperkirakan di tahun 2025, 80% perusahaan semuanya menggunakan cloud. Sementara di Indonesia, bahkan pemerintah masih enggan menggunakan cloud. Gitu ya. Kontras di Indonesia, di semua negara-negara yang lain itu semua berlomba-lomba udah langsung aja cloud karena jauh lebih murah, lebih modern. Sementara di Indonesia untuk menggunakan cloud pemerintah masih mikir-mikir. Kecuali beberapa pemerintahan gitu ya, BKPM misalnya yang revolusioner gitu, ya udah kita nggak mau, kita tetap pakai cloud. Tapi yang lain masih enggak, kita harus punya server sendiri. Akhirnya ya ketinggalan gitu. Saya tidak ingin teman-teman di sini ketinggalan. Karena begitu menggunakan cloud, ya itu yang tadinya semua harus bayar, ya ada database bayar, ada hardware bayar, ada maintenance itu apa ya? Kalau misalnya ada kerusakan itu bayar gitu ya. Tidak lagi. Orang-orang yang berkaitan dengan itu juga akan akhirnya musnah. Nah, tentu saja ada skema-skema lain, misalnya, loh, kan saya tidak hanya menggunakan aplikasi gitu ya, saya justru mau mengembangkan sendiri. Kalau mengembangkan sendiri, akhirnya ya udah butuh Java-nya, ya, butuh bahasa pemrogramannya, butuh space-nya, tetapi kemudian infrastrukturnya sudah termasuk. Jadi yang jualan server banyak sekali yang sekarang gulung tikar. Di Jakarta sudah termasuk seperti itu. Artinya, kalau kurikulum pendidikan di Indonesia itu tidak mengakomodir itu, akhirnya teman-teman akan belajar sesuatu yang pada saat teman-teman lulus, itu akan tidak berguna atau cuman berfungsi sekian lama, lalu kemudian harus berganti profesi. Kebayang ya teman-teman, kenapa saya harus peringatkan teman-teman untuk ke sana. Nah, sebagai contoh nih, sekarang pandemi, kita belajar nih. Banyak sekali nih saya merasa prihatin dengan banyak sekali orang-orang di Indonesia yang mengeluhkan belajar kala pandemi. Oh, online-nya, classroom-nya online, Kak. Jadi kan susah banget. Hah? Apanya yang susah? Perasaan anak saya baik-baik saja. Belajar dengan Zoom, oke kok. Diskusinya kan susah. Dengan Zoom bisa kok diskusi. Ya, artinya mindset kita bagaimana? Kalau mindsetnya kita semuanya susah, akhirnya kita susah. Tetapi kalau sekarang ganti ya caranya, oke. Besok bisa jadi ganti lagi, oke. Jangan terlalu nyaman dengan apa yang ada. Dulu kita menggunakan buku. Sekarang e-books. Library-nya nggak bisa didatengin, electronic library. Resource-nya menggunakan internet. Aduh, susah baca di layar. Ya mau nggak mau, harus seperti itu. Harus bisa berubah. Saya tuh biasanya cuman belajar di kelas, Kak. Jadi tidak terbiasa dengan mendapatkan ilmu dari sumber yang lain. Nggak bisa. Sekarang kita learn anything. Dari webinar, dari courses, dan lain-lain. Dan ini disruption untuk universitas, teman-teman. Di Amerika, universitas itu banyak yang ketar-ketir. Karena sudah dipertanyakan, ngapain saya punya gelar akademik kalau saya bisa punya skill dengan menggunakan Coursera. Saya punya nano degrees. Ya, degree yang pokoknya saya bisa.
emang bakalan diperlukan tuh katakanlah kalau kuliah ya nanti ada ilmu sosial dasar. Emang bakal dibutuhkan kayak gitu. Ya. Yang penting kan saya bisa programming, saya bisa coding. Akhirnya yang dibutuhkan lebih adalah sertifikasi. Kalau teman-teman lihat pada saat saya memperkenalkan diri saya, ada tulisan CPIM CSCP. Itu adalah gelar, bukan gelar akademis. Itu adalah sertifikasi internasional saya untuk menunjukkan bahwa saya capable untuk di supply chain. Dan itu lebih terpakai dibandingkan gelar saya haji, ST, SE, apapun itu. Jadi kalau saya misalnya mengisi form, biasanya kalau form di bank gitu ya, Pak ada gelarnya enggak? Saya bilang enggak, saya tidak butuh gelar itu. Pak harus diisi, beneran harus diisi. Saya isi dan sampai field-nya itu, kolomnya itu tidak cukup untuk diisi. Begitu dia bilang, Pak, nggak cukup, ya udah, nggak usah macam-macam. Saya tidak punya gelar, saya tidak tertarik dengan gelar. Yang saya butuhkan, saya menunjukkan bahwa saya bisa. Dan attitude itu yang dibutuhkan dari teman-teman. Jangan gila gelar. Ya, tidak ada gelar mau haji, mau raden, mau ST, mau SE, bukan itu yang dicari. Yang dicari itu ilmunya. Learn anything. Hal yang lain adalah bahasa Inggris, teman-teman. Banyak sekali, saya termasuk orang di Jawa Tengah gitu ya, banyak sekali orang di Jawa Tengah yang merasa bahasa Inggris itu sulit dan nyerah. Itu terjadi pada saya. Saya nyerah deh kalau bahasa Inggris. Tetapi mau nggak mau, dalam waktu dekat, dokter dari India itu nilai pasarnya, ya dia mau menawarkan dirinya untuk digaji lebih rendah daripada lulusan S1 Indonesia. Sedangkan kemampuan dia lebih tinggi. Akhirnya kita akan gimana nih perusahaan di Indonesia? Memilih orang India, akan masuk. Dia bisa bahasa Inggris juga. Sementara kita justru tidak mau berbahasa Inggris. Kita baca buku bahasa Inggris enggan. Gitu ya. Lalu kemudian online testing, assignment, quiz, itu online, dan sertifikasi. Teman-teman, Oracle itu sudah dari dulu itu menyediakan sertifikasi gratis untuk Java. Menyediakan kurikulumnya gratis untuk Java, untuk SMK di seluruh Indonesia. Tadinya bekerja sama dengan Dikbud untuk menyediakan kurikulum teknologi. Sayangnya kemudian mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi dihilangkan ya. Dihilangkan, tidak ada lagi di SMA. Saya bingung, ini aduh, kurikulumnya seperti apa. Lalu kemudian, akhirnya kita menjalin kerjasama dengan SMK. Yang terjadi, pada saat ternyata negara-negara seperti Ethiopia itu berlomba-lomba untuk menjadikan muridnya certified di Java, di Indonesia justru sangat sedikit yang certified. Bilangnya adalah karena menggunakan bahasa Inggris. Loh, yang namanya coding ya. Coding kan akhirnya harus pakai bahasa Inggris juga. Dan selalu ada excuse lainnya, selalu ada alasannya, sehingga sangat minim. Pernah ada seseorang dari Malaysia menghubungi saya. Saya minta dong, kamu kan kerja di Oracle ya, saya minta programmer Java yang sudah certified, karena saya mau expand ke Indonesia. Saya nggak bisa lo ngasih, teman-teman. Padahal kan banyak banget ya, tapi yang certified jarang sekali. Gitu. Nah, jadi pilihannya dari teman-teman. Ini pandemi nih. Pandemi ini bisa jadi tempat kita mengeluh, tempat kita mencari alasan bahwa saya tidak belajar apa-apa karena pandemi, atau
saya kesempatan nih. Saya bisa lebih dari yang lain karena yang lain masih terperangkap dari mencari alasan, tetapi kalau saya akan cari sumber di internet. Saya belajar apapun, banyak webinar gratis, banyak kursus gratis. Saya akan sertifikasi dan saya akan menjadi terdepan. Itu pilihannya ada di teman-teman. Nah, Oracle itu juga akhirnya tahu bahwa situasi pandemi ini sulit. Dan Oracle akhirnya memilih untuk menggratiskan beberapa teknologinya dan turun tangan juga untuk mengatasi pandemi. Sebagai contoh, Oracle menggratiskan therapeutic learning system-nya ya untuk US agency. Jadi kalau ada yang pernah dengar ya FDA, CDC itu kan kayak BPOM-nya Indonesia ya, yang kemudian dia yang mengeluarkan, kalau di Amerika sana ada Moderna, ada Pfizer gitu-gitu ya. Itu teknologinya Oracle. Oracle juga memanage vaccination program di sana, cepat banget karena menggunakan cloud gitu ya. Atau secara nasional, distribusi berskala nasional di beberapa negara di Afrika itu digunakan teknologi dari Oracle. Beberapa universitas yang menyelenggarakan penelitiannya untuk testing vaksin gitu ya, seperti di University of Bristol, itu juga menggunakan Oracle Cloud Computing. Di Australia juga demikian. Ya, ada Flinders University, lalu kemudian bahkan ada beberapa yang tidak hanya menggunakan untuk pandemi COVID-19, gitu ya, tetapi juga yellow fever. Kembali lagi itu di Afrika. Sempat di New York pada saat pandemi itu kan akhirnya dibutuhkan kayak kita ya ada hotline untuk COVID. Nah itu kan sebetulnya banyak sekali tuh orang-orang yang perlu direkrut, dilatih bagaimana supaya pada saat saya tanya, ada saudara saya nih yang kena COVID, saya harus kemana? Saya harus apa? Apa yang harus dicek? Itu bisa up dan running dalam waktu sangat singkat. Dalam 5 hari, itu ada 4.300 orang itu bisa membantu. Itu di New York State. Menggunakan sistem dari Oracle. Dan mungkin teman-teman juga familiar dengan Zoom yang kita gunakan ini. Zoom itu menggunakan Oracle infrastructure. Jadi pada saat pandemi, Oracle itu bisa saja, ya udah deh, semuanya susah nih. Saya tidak bisa ketemu customer saya dalam kesulitan. Tidak demikian. Switch langsung. Teknologinya cloud, justru cloud itu yang membantu supaya semua orang tidak perlu ke kantor, tidak perlu sekolah, tetapi menggunakan teknologi dari Oracle. Bahkan Oracle menggratiskan infrastrukturnya untuk startup. Kalau teman-teman ternyata mau membuka bisnis, lalu kemudian terdaftar gitu ya, itu bisa menggunakan Oracle secara free. Jadi ada terms and condition-nya. Nah, teman-teman, saya akan bercerita lebih lanjut lagi tentang, kalau tadi kita melihat ya, layer-layer, lapisan-lapisan dari teknologi itu seperti apa. Saya akan membicarakan khusus mengenai applications. Karena itu akan lebih beragam dari sekedar harus masuk ke sistem informasi, teknologi informasi, computer science, ilmu komputer, gitu-gitu ya. Lebih beragam. Sebagai contoh, saya itu pekerjaannya adalah di ERP dan supply chain. ERP itu Enterprise Resource Planning. Untuk teman-teman yang mungkin ada di jurusan ilmu-ilmu sosial atau IPS, ya kalau ada di SMA gitu, lalu kemudian sudah belajar akuntansi. Bayangkan ya, ada transaksi, saya membeli barang, barangnya sudah datang, itu terus kemudian harus dicatat, ada debit, kredit, gitu-gitu ya.
Sekarang bayangkan kalau yang melakukan debit kredit itu tidak perlu orang, ya sudah aplikasi saja. Yang dilakukan teman-teman hanyalah scan, saya melakukan apa, bilang, lalu kemudian yang melakukan debit kredit itu sudah robot, sudah aplikasi. Tetapi tentu saja untuk membuat seperti itu, saya harus tahu bisnisnya. Saya harus tahu persis debit kreditnya itu apa, akunnya apa. Itu financial management. Bayangkan kalau saya ke procurement. Procurement itu pembelian, teman-teman. Ya, beli kan gampang. Oh, enggak gitu. Membeli dengan cara yang salah, langsung masuk ke penjara. Gitu. Ya, nah sekarang procurement itu ada step by step-nya, langkah-langkahnya itu ada. Dan ada ahlinya sendiri tentang procurement. Ada jurusan sendiri di teknik industri, ya, ada khusus untuk pembelian. Ada mata kuliah khusus untuk mengelola project management. Dan Oracle itu memiliki software khusus, namanya Primavera. Nah, kebayang ya, kalau saya cuma belajar teknologinya. Saya belajar teknologi. Tapi saya nggak tahu apa-apa tentang saya harus coding apa nih. Saya tidak tahu apa yang bermakna untuk orang lain. Cuman, oke, jadi saya harus coding apa. Akhirnya kan tidak dipakai gitu orang-orang seperti itu. Teman-teman harus tahu konteksnya. Teman-teman harus tahu ilmu bisnisnya juga. Gitu. Sebagai contoh, ya, kalau teman-teman mengira bahwa oh ya udah saya coding aja nih, saya udah bisa PHP, udah cukup saya bisa hidup. Sedangkan yang dijual oleh Oracle bentuknya seperti ini, teman-teman. Being a CFO in today's world means always being a step ahead. Oracle, run projections with acquisition bid range increased by 20%. Oracle, show me revenue by product. Hey. Meredith, the new board member, Hannah, says there's a competing bid. I already reran the financials with the updated revenue data and higher bid numbers. On it, as always. Oracle, increase supply chain lead times by 1 week for the EMEA facilities. What does the new merger mean for our debt-to-equity ratio over the next 8 quarters? Will be higher for the first 2 quarters following the merger, but will stabilize during the 3rd quarter. How's it looking? Pretty good. Quarterly bookings are above estimates. Workforce impact? Our intelligence performance management system is suggesting that we get 100 reps to get $300 million in sales. What's the impact of the acquisition on finances with the new bid range? Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lihat ya, cara bekerja kita tidak lagi cuman bekerja di depan komputer aja. Pasti kita chatting juga, Facebook juga, gitu ya. Bayangkan semuanya itu ada di aplikasi. Kita tidak lagi cuman ngetik-ngetik, sudah ada chatbot, sudah kita bisa ada voice recognition, gitu. Tetapi tidak cukup dengan apa butuhnya. Tetapi kalau kita lihat tadi ya, itu orang financial. Dia cukup ngomong, lalu kemudian ada mesin yang melakukan analisis. Melakukan analisisnya bagaimana? Itu kan perlu diperintah dulu. Jadi pada saat teman-teman memilih untuk saya jurusannya nanti bisnis. Saya mau jurusannya nanti teknik industri. Saya mau jurusannya nanti teknik sipil. Tetap akhirnya dia bisa ujung-ujungnya ke IT untuk membuat satu aplikasi yang relevan dengan pekerjaan dia. Apa yang saya kerjakan, teman-teman, itu ada 400 aplikasi. Hari ini saya bisa ngomong tentang financial, besok saya bisa ngomong tentang supply chain, besoknya mau ngomong inventory, besoknya saya ngomong tentang pabrik, gitu. Ya, jadi seakan-akan saya tuh kayak bunglon gitu ya, saya nanti diterjunkan di mana, saya harus ngomong tentang itu. Saya menjadi konsultan mereka. Gitu. Nah,
di supply chain ada misalnya kata-kata inventory management. Bayangkan teman-teman itu punya barang, punya stok, tapi stok tersebut sebetulnya kan harus tahu tuh, stok saya itu ada di toko yang mana, toko yang mana, toko yang mana. Nah, tetapi di stok tersebut sebagian itu udah di book, udah di reserve, udah di booking sama orang lain. Nah, jadi saya punya 100 itu yang punya saya berapa? Gitu. Atau misalnya saya butuh stok of 6, atau saya butuh tahu saya punya 100 tapi masing-masing harganya beda, jadi kekayaan saya berapa? Itu inventory management. Saya masuk jurusan teknik kimia, saya baru bisa bicara tentang manufacturing. Saya masuk teknik mesin, saya bisa bicara tentang maintenance. Saya masuk ke manajemen, saya bisa ngomong tentang order management. Akhirnya saya tidak berbicara cuma teknologinya saja, tetapi saya berbicara bisnis. Tetapi juga harus tahu IT-nya. Ngerti ya teman-teman ya? Sebagai contoh nih, saya maintenance. Ya, apa yang dijual oleh Oracle untuk maintenance? Ya, bukan hanya ada barang rusak, ya udah saya catat di dalam sistem. Barang rusak, tolong perbaiki. Bukan seperti itu, tapi seperti ini teman-teman. Hi, I'm Scott Harwell, Principal Product Manager on the CX Service Innovation Team. I'm here today to tell you about augmented reality and give you an overview about this innovative technology. We've all seen augmented reality for simple things, but what about fixing complex machinery? Or walking a homeowner through a difficult fix for an appliance? Or how about training employees on an expensive or dangerous process that are prohibitive in a classroom setting? Sound interesting? Oracle is able to demonstrate how we can surface CX products and data for all types of service interactions, including self-service, field service, assisted service, and training, all enhanced by augmented reality. My job is to help you see the value of AR for service and to show you how to leverage Oracle Service Cloud or Engagement Cloud to tap into the value of this innovative technology today. Join me to learn about this innovative technology and how you can leverage your existing Oracle investment so that your organization is the disruptor instead of the disrupted. Kalau kita lihat tadi ya, adalah pilihan kita mau disrupted atau kita yang disrupt orang, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi menggunakan apa? Augmented reality, menggunakan Internet of Things, ya. Internet of Things akhirnya bisa memonitor semua yang ada di sana, getarannya seperti apa, temperaturnya seperti apa, gitu. Lalu kemudian pada saat ada sesuatu pola yang terjadi, langsung kemudian memberitahukan teknisinya. Teknisinya sendiri kalau ada satu mesin, apalagi mesin yang berbahaya gitu ya, menggunakan augmented reality. Dekatkan saja ke sana, lalu kemudian ngebongkarnya itu menggunakan augmented reality. Apa yang saya butuhkan di sana kemampuannya? Tidak hanya IT, tetapi juga tentang maintenance. Jadi orang tadi itu orang dari lulusan teknik mesin, tapi mengerti IT. Kalau yang sebelumnya, orang financial mengerti IT. Ya. Hal lain lagi, ada tentang human capital management. Jadi tadi kita udah berbicara ERP ya, ERP itu tentang lebih ke arah financial related. Ada rantai pasok, supply chain. Rantai pasok itu intinya adalah bagaimana memastikan apa yang kita produksi sampai kepada customer nantinya. Ya, perpindahan barangnya itu luar biasa, gitu ya. Lalu kemudian ada human capital management, personalia. Ya, tetapi sekarang personalia itu tidak hanya cuman sekadar mencatat orang ini umurnya berapa, di hire-nya kapan, gitu-gitu ya. Tentu saja tidak demikian, tetapi dia akan bisa mendeteksi dengan teknologi siapa nih yang mau keluar dalam waktu 3 bulan yang akan datang. Perkiraan seperti itu akan bisa terdeteksi. Siapa nih yang seharusnya paling bagus untuk menggantikan orang yang sudah mau pensiun. Itu dilakukan oleh sistem. Orang-orang psikologi, orang-orang hukum akhirnya menggunakan
teknologi human capital management ini. Hal yang lain adalah advertising and customer experience, teman-teman. Ini intinya aplikasi-aplikasi untuk menjual. Untuk menjual itu termasuk marketing, ya advertising. Jadi teman-teman kalau misalnya ke Facebook, loh kok tiap kali ke Facebook saya dapat iklan, iklannya kok sesuai dengan saya butuhkan. Misalnya saya butuh buku apa, tiba-tiba direkomendasikan buku apa oleh Facebook, oleh Instagram, gitu-gitu ya. Ya itu jelas. Ya, karena di cache-nya itu ada. Atau misalnya, loh kok dia tahu sih bahwa saya setiap tanggal 25 itu udah gajian, jadinya saya punya uang lebih gitu. Nah, hal-hal semacam itu ditangkap dan terus kemudian menjadi basis dari marketing. Berbagai macam trik dari marketing itu sudah sangat-sangat advance untuk kemudian saya bisa menjual sesuatu. Tapi kembali lagi, misalnya saya mau pakai augmented reality untuk menjual barang. Emang bisa? Nah, saya berikan contoh apa yang dijual oleh Oracle. Hi, I'm Tasnia Khan. Incorporating augmented reality into your shopping experiences is an exciting new way for your customers to experience your products and engage with your brand both in-store and online. Let's take a look. Here I've opened the Supremo Interiors app on my iPad. If I'm in a Supremo showroom using the native iOS AR kit and the Oracle Customer Experience Cloud, I can point my camera at specific furniture items to see additional product details. If this sofa is something I want to save for later, I can add it to my wish list, or board in this case. I can also use augmented reality to visualize how products fit into my own space. In this example, I can place products from my board directly into my room using the camera. I'll place the high back chair here, rotate it. Perhaps I'll pop in the end table. And for fun, I'll put the coffee table over on the side here. This allows shoppers to visualize the size and scale of items in their spaces and dramatically improves conversion. Now, of course, shoppers may still have questions. If I tap Ask Me Anything, I can ask an Oracle chatbot or customer service rep questions. In this case, perhaps I'm wondering how stain-resistant the fabric is. I can quickly get an answer as well as some proactive help regarding my quote. Once I'm done, a simple tap adds all the products to my cart for checkout or quoting. As you can see, Oracle Customer Experience has everything you need to create next-generation shopping experiences designed to save customers time. Thanks for watching. Nah, itu yang kita lihat ya, augmented reality untuk belanja furniture. Jadi, saya kalau misalnya ada ruangan, langsung saya bisa visualize, oh bakalan cukup nggak nih ruangannya. Kalau misalnya saya ada pertanyaan-pertanyaan, sudah ada chatbotnya, sudah ada robot yang akan melayani saya untuk pertanyaan-pertanyaan lebih detail. Kebayang ya, orang-orang yang ternyata tidak memiliki nilai tambah, tentu saja akan di layoff di sana. Tetapi yang kemudian mendevelop ini siapa? Orang-orang yang mengerti sales dan mengerti IT. Dan tidak hanya itu, tidak hanya customer experience. Nah, kita berbicara industry applications. Teman-teman katakanlah masuk ke industri telco atau communications gitu ya, itu kemudian dunianya akan sendiri, IT-nya akan sendiri. Teman-teman yang ada di teknik arsitektur, teknik sipil, akhirnya memiliki kemampuan sendiri pilihan sendiri, IT-nya mau seperti apa. Financial services, misalnya untuk bank, untuk asuransi, atau food and beverage, gitu ya. Kalau ada di pabrik yang memproduksi susu, misalnya, atau seperti Starbucks, gitu ya. Itu kan jurusannya itu beda-beda, tetapi semuanya tetap menggunakan IT. Either kita masuk jurusan yang di sana, tapi tetap melek IT, atau kita masuk jurusan IT, tetapi mengerti bisnis.
Sehingga tidak lagi menjadi terpisah nih orang IT dengan orang bisnis, dan itu yang memiliki nilai tambah. Nah, teman-teman, kembali lagi pilihannya di teman-teman. Ya, mau fokus di mana? Kalau cuman oh ya saya mau IT yang apa? Itu harus spesifik. Mau network, ya, mau coding, jadi developer, atau mau seperti saya jadi sistem analis, atau mau jadi sales engineer karena biasa bernegosiasi dengan orang. Apakah mau jadi customer support? Mau masuk universitas, mau masuk D3, atau di SMK saja sudah cukup. Tidak ada pilihan yang salah. Ya, atau jangan mengkotak-kotakan diri. Kenapa harus memilih? Kenapa saya harus memilih antara kuliah dan kerja? Mengapa saya tidak kuliah sambil kerja? Adalah pilihan teman-teman mau membaca buku, rajin membaca buku, atau membaca hoax. Adalah pilihan teman-teman akan terus melihat dari sumbernya, atau cuma membaca forwardan WA seseorang. Adalah pilihan teman-teman mau berwirausaha, buka bisnis sendiri, atau akhirnya kerja ke orang lain. Mau kerja di perusahaan domestik karena tidak bisa berbahasa Inggris, atau kerja di multinational company. Saya mau menjadi orang yang terbiasa dengan bahasa Inggris, atau ya udah deh saya seperti katak dalam tempurung, ya udah saya nggak mau belajar bahasa Inggris, saya tetap takut. Adalah pilihan teman-teman mau playing games, ya hanya main game terus tiap hari, berdalih kan lagi pandemi, jadi saya tidak bisa ngapa-ngapain, tapi nge-game terus, atau justru being in the game. Begitu ya, teknologinya akhirnya mau jadi gamer aja, atau teknologinya akhirnya bisa tahu, oh ini bakal kepake seperti apa, kalau saya bisa coding, akhirnya saya depan komputer bisa menjual suatu aplikasi yang berguna bagi orang lain. Tentang berguna bagi orang lain, akhirnya nanti sampai ke taraf, apakah saya cuma sekedar mau menikmati hidup, atau bring back to society. Apakah saya akan terus mengeluh, atau saya akan melakukan sesuatu. Misalnya nih teman-teman, apa yang saya lakukan adalah saya mengkoordinasikan satu gerakan namanya YPAB, di mana semua profesional dari berbagai macam bidang, dari berbagai macam industri untuk kembali mengajar. Tidak seperti Indonesia mengajar yang ke pelosok-pelosok sana, enggak. Kita semua ada di Jakarta. Kalau sekarang sih tidak ada di Jakarta saja ya, karena kan sudah online. Akhirnya kita membuat sekolah tersebut untuk orang-orang yang putus sekolah, ya, dan kelasnya seperti ini teman-teman. Untuk yang PKN itu yang mengajar pengacara, yang mengajar karyawan Mahkamah Konstitusi, bahasa Indonesia mengajar wartawan, yang ngajar langsung penulis buku, ya penulis buku terkemuka teman-teman, you name it, itu akhirnya mengajar di IPAB. Matematika yang ngajar saya IT engineer, atau ada orang teknik sipil, gitu ya. Yang ngajar fisika peneliti dari Batan, engineer dari Telkomsel, bahasa Inggris yang ngajar pengacara atau pelatih tim debat internasional, biologi yang ngajar dokter. Kebayang ya kayak gitu dibawa mengajar semua orang, ada yang asisten rumah tangga, ada babysitter yang tadinya putus sekolah. Sebagai contoh nih teman-teman, ini pilihan dia. Ini namanya Fatihah. Profesinya dia babysitter. Dia putus sekolah. Kenapa? Karena jaraknya dari sekolah dia dulu ke rumahnya itu jauh sekali dan banyak sekali kasus perkosaan. Dia datang ke Jakarta menjadi babysitter, join ke sekolah saya, lalu kemudian dia lulus paket C. Kan bukan SMA ya, tapi paket C. Belajarnya cuma Sabtu Minggu. Lulus SBMPTN, dia ngambil pendidikan luar biasa. Mengapa? Karena tutornya salah satunya adalah orang yang biasa mengajar melontarkan bahasa isyarat di TV. Dia sekarang menjadi relawan pengajar di sebuah SLB. Udah jadi guru SLB loh di Kota Bogor. Ini contohnya namanya Atin, Prihatin. Dia profesinya dulu kuli bangunan.
penjual kebab. Dia makannya itu pakai nasi dan bumbunya Indomie. Nah, dia kemudian lulus paket B, paket C, nilainya terbaik semua, lulus SBMPTN, masuk hubungan internasional, IP-nya luar biasa, dan sekarang kembali lagi, dia menjadi relawan operator sekolah di YPAB, bahkan dia jadi board, jadi salah satu penentu keputusan di YPAB. Atau bahkan ini adalah Lintang, dia kena cerebral palsy, hanya dapat menggerakkan tangan kiri. Tangan kanan dia tidak bisa bergerak, kaki dia tidak bisa bergerak. Untuk datang ke YPAB dulu dia harus 3 jam perjalanan. Bapaknya supir. Ya, tetapi kemudian dia bisa lulus dengan nilai PKN tertinggi. Saat ini kuliah di Fakultas Hukum, di universitas swasta, dan kemana-mana teman-teman. Kemana-mana harus digendong oleh bapaknya. Bapaknya yang menggendong ke YPAB, dan sekarang bapaknya yang menggendong ke lantai 2 dan 3 di gedung kuliahnya. Pilihan, kembali lagi pilihan dari teman-teman akan mengeluh atau kita membuka peluang bagi kita sendiri. Oracle pernah di tahun 2018 itu membuka kompetisi teman-teman untuk level SMA. Kompetisi tentang ya udah penggunaan teknologi sesederhana itu, ya udah kalian menggunakan teknologi, menggunakan IT gitu ya. Apa sih ide kalian? Hasilnya luar biasa loh. Ini ya, ini winernya di Amerika. Ada yang menggunakan untuk noise reduction. Jadi seperti saya nih, saya ada background suaranya itu di reduction dengan spectral selection. Anak SMA itu menggunakan itu. Contoh lagi, dia menggunakan stetoskop jarak jauh. Stetoskop yang biasa digunakan oleh dokter, dia menggunakan sensor enhanced digital stethoscope. Untuk pandemi seperti ini luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa. Pemenang yang lain lagi, ada yang menggunakan teknologi untuk orang buta. Menggunakan sonar, lidar, computer vision untuk membantu orang yang buta. Atau bahkan ada yang menggunakan deep learning, ya, menggunakan artificial intelligence gitu ya, untuk mendeteksi abnormal cell sehingga bisa mendeteksi kanker di usia dini. Atau bisa jadi membantu anak autis. Ada yang menggunakan Android untuk early detection orang-orang yang bakal kena Parkinson. Ada yang menggunakan neural network untuk mengklasifikasi orang-orang Alzheimer. Kebayang loh, berarti kan dia harus belajar tentang kesehatan. Ilmu kesehatan seberapa dalam sih di SMA? Nggak dalam. Dia belajar sendiri, dia ngutak-ngatik sendiri, akhirnya punya ide sendiri, dan dia mengkombinasikan dengan dunia IT. Bahkan ada yang cukup dengan medical record. Bagaimana caranya medical record digunakan blockchain. Ini SMA. Ini tahun 2018. Kita ada di tahun 2021. Harusnya Indonesia bisa kok. Nanti kalau teman-teman masuk ke universitas, tergantung. Bisa jadi nanti dosennya itu dosen yang memang mungkin teman-teman juga di SMA juga ada yang kayak gitu ya. Ada guru yang benar-benar antusias mengajarkan teman-teman. Tetapi ada guru yang, aduh gaji buta banget sih. Ngajar nggak jelas, atau kadang-kadang datang nggak terlambat, atau bahkan tidak datang sama sekali. Keluhan pertama di Indonesia pada saat pandemi adalah gurunya tidak mengajar, gurunya cuma ngasih tugas. Haruskah muridnya mengeluh? Enggak lah. Ayo, be kreatif. Adalah pilihan kita. Mau kita belajar sendiri, kita koneksi kemana-mana, atau kita tetap menjadi orang yang hanya mengeluh. Kembali lagi, pilihan. Sekian dari saya, itu aja. Mungkin melebar ya, bukan hanya IT,
Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa IT itu kemana-mana loh. Kamu mau masuk ke manapun, ya teman-teman mau masuk ke bisnis, mau masuk ke teknik, mau masuk ke pendidikan, semuanya akhirnya jangan lupa belajar IT juga. Karena kalau kita tidak menguasai IT, akan tergeser akhirnya oleh robot. Kalau kita tidak memiliki diferensiasi, akhirnya kita akan tersingkir oleh kompetisi yang lain. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan yang bisa saya jawab? Oke, terima kasih Kak Rizal. Materinya itu wah banyak banget nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu nih. Lu bisa resen. Ada yang mau tanya? Oh, belum ada yang mau tanya nih. Masih ada nggak nih? Teman-teman masih ada yang nggak? tanya nih? Ayo, jangan malu-malu. Ya, tapi punya visibility ke depan siapa. Sebenarnya yang dipakai teman-teman saat ini of IT gitu kan, Android, ya kan, Zoom, itu part of IT. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam terkait Zoom itu seperti apa, Android, handphone yang saya pakai itu seperti apa, nah itu sebenarnya itu udah part of IT. Jadi zaman milenial sekarang itu IT ya sudah dipakai ke semua kalangan lah. Ada pertanyaan nih, kenapa dunia teknologi komputer itu identik dengan orang India? Bayang ya, orang India itu ada banyak banget. Ya. Benar. Dan akhirnya mereka bertahan hidupnya bagaimana? Harus bisa menguasai sesuatu. Orang India itu dream-nya adalah menjadi global citizen. Bukan warga negara Indianya, tapi berada di negara lain dan menjadi global citizen. Bisa kemana-mana. Bisa jadi sekarang jadi orang Singapura, kemudian orang Kanada, orang Amerika gitu ya. Tetapi keturunan India. Untuk itu harus ada yang bisa dijual, teman-teman. Yang bisa dijual adalah teknologi. Teknologi itu kepake di mana-mana. Bayang, kalau teman-teman masuk ke kedokteran, terus kemudian saya mau pindah ke Jerman, nggak diterima di sana karena penyakitnya berbeda antara Indonesia dengan Jerman. Saya mau belajar sastra, ya sastranya juga beda gitu kan. Tapi kalau teknologi semuanya itu sama. Teknologi yang ada di sini dengan di Malaysia dengan Singapura itu sama. Sehingga India itu orang India bisa kemana-mana dan karena orangnya banyak banget seakan-akan orang-orang teknologi itu India semua ya. Ya karena mereka yang banyak menguasai orang India. Tapi yang sangat menyedihkan teman-teman, saya misalnya jualan satu produk, lalu kemudian akhirnya ujung-ujungnya saya harus mengakui bahwa kalau ditanya siapa nih yang bakal implementasi, mohon maaf Pak, orang Indonesia belum ada yang bisa. Jadi apa yang saya jual ini nanti yang implementasi adalah Bapak mau pilih orang Malaysia, Singapura, India, atau China. Nah, kalau China nggak mungkin lah ya, ada kendala bahasa. Gitu. Jadi kadang-kadang itu. Nah, orang Indonesia pada kemana? Itu. Menjawab ya Nina ya. Kita nih yang udah di umuran segini, kalau Kak Gunagdi mungkin udah umur 40-an ya, saya umur 20-an gitu. Enggak bohong nih. Ini udah pada panik nih, Indonesia ini mau gimana sih ceritanya? Kok kayak adem ayem padahal semuanya tuh udah panik gitu loh. Beberapa tahun kemudian mau jadi tuan rumah di negeri sendiri atau akhirnya ya udah orang Indonesia itu menjadi babu di negara sendiri. Gitu. Nah, ini teman-teman yang ada di sini nih tugasnya. Ya. Ada lagi teman-teman yang perlu didiskusikan. Oke, gimana nih? Ada yang mau tanya nih? Oke, ada nih. Mungkin bisa saya bacakan aja nih. Dari Maria. Di bidang IT itu biasanya disupport dengan device yang memiliki spesifikasi yang mumpuni. Apakah Kakak memiliki rekomendasi device yang terjangkau dan cocok untuk memakai IT sekarang ini, dan bagaimana spesifikasi yang cocok untuk pemula? Oke. Untuk Maria, device-nya apa? Oh, device apapun ya terserah, bisa aja. Gini,
Misalnya, Kak, saya cuma bisa tuh mengakses internet. Nggak apa-apa. Saya belajar coding itu bisa dari internet. Iya kan? Lalu kemudian belajar coding itu tidak perlu ada yang diinstal dulu. Sekarang di internet itu sudah ada yang bisa digunakan. Anak-anak saya yang umur 8 tahun kemarin belajar coding itu dari internet juga. Gitu. Tapi kalau misalnya device-nya mau beli yang mana? Loh, ya tergantung budgetnya ada berapa. Gitu. Jadi jangan sampai kemampuan yang terbatas dalam segi anggaran itu menjadi kendala bagi teman-teman. Nggak ada excuse kok. Kalau misalnya, Kak, saya cuma bisa ke warnet. Loh, warnet itu justru iya, justru di sana komputernya canggih-canggih gitu ya. Untuk yang positif ya. Untuk positif ya. Adalah pilihan teman-teman, kesananya mau nge-game tok atau menguasai teknologinya. Ya. Nah, oke, dari SMA 2 Grabak. Oracle sudah membuat apa aja? Tadi kita bahas ya. Banyak banget. Banyak dari mulai mensupport orang yang membuat vaksin, sampai kemudian universitas kayak ITB, UI, semua itu menggunakan Oracle. UPH. Iya, nanti teman-teman yang mau kuliah kan udah jelas ya. Oke, mau kemana? Mau milih yang negeri itu katakanlah masuk kedokterannya bisa jadi yang di Unpad digratisin gitu ya, atau masuk ke Atmajaya yang satu semesternya 300 juta gitu. Tapi baik Atmajaya maupun Unpad dua-duanya pakai Oracle. Jadi di berbagai macam dunia sekitar kita itu menggunakan Oracle. Teman-teman pakai Android itu Java loh. Java itu Oracle. Atau teman-teman pakai iOS, kok saya pakai Apple kok. Oh, Apple itu juga pakai Oracle supply chain-nya. Oh, saya mau pakai angkot, Kak. Oh, Toyota pakai Oracle. Gitu. Jadi online Bukalapak pakai Oracle. Tokopedia pakai Oracle. Jadi ya di berbagai macam lininya juga begitu. Ya. Ada lagi teman-teman? Ya, gimana? Yang mau tanya? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Waktunya sudah habis nih, ya. Mungkin saya akhiri demikian karena saya juga ada presentasi lagi di tempat lain. Oke, siap. Terima kasih Kak Rizal dan Kak Kun. Nanti feel free aja kalau ada pertanyaan, nanti di drop ke Mas Adit. Monggo silahkan, nanti kita coba jawab ya. Nanti kita jawab email, kita bantu apa, kalau butuh referensi atau produk mereka sebenarnya ada, bisa diakses di oracle.com. Itu banyak banget Oracle di situ. Kayaknya juga kalau mau belajar tentang Oracle tuh ada Oracle Academy juga ya kayak. Ada Oracle Academy, ada Oracle University, ya. Mungkin bisa ada Oracle Workforce Development Program, ada banyak sekali. Ada, bisa dicari pastinya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Rizal dan Kak Gunadi atas materi yang disampaikan pada pagi sampai siang hari ini. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan masyarakat berdoa. Oke, sudah cukup. Oh ya, sebelum kita akhiri nggak, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu sama teman-teman. Yuk, mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk kita dokumentasikan. Oke, yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Oke, yang on cam nih. Oke. Udah, ada lagi nggak nih? Udah, cukupin aja on cam. Oke, masih ada beberapa yang belum. Oke, udah. Oke, siap. Saya dokumentasikan terlebih dahulu ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi, oke. 1, 2, 3. Oke, ternyata Kak Abdul lagi di jalan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Rizal dan Kak Gunadi. Mungkin kalau memang setelah ini ada kegiatan, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Terima kasih. Sukses semua. Sehat selalu. Oke. Juga. Thank you, Kak Ica. Kak Gun. Hey, thank you, Kak Ardo. Oke, hati-hati di jalan. Izin pamit.
Siap-siap.